Selamat datang kembali di channel Gigimu, rumah bagi para penggemar setia Manchester United. Di musim panas 2025 ini, klub tercinta kita sedang berada dalam masa krusial. Setelah musim 2024/2025 yang mengecewakan dan gagal total di semua ajang, kini saatnya Manchester United melakukan revolusi total. Kekalahan di final Liga Eropa dan kegagalan finish di zona Eropa Premier League telah membuka mata manajemen. Era baru harus dimulai. Musim lalu menjadi cermin pahit bagi fans United di seluruh dunia. Meski sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di paruh kedua musim, inkonsistensi dan badai cedera membuat tim asuhan sementara harus puas mengakhiri musim tanpa trofi besar. Ketika rival-rival seperti Manchester City dan Arsenal melaju stabil, setan merah justru limbung. Krisis ini menjadi dasar rencana ambisius, membangun ulang skuad dengan pendekatan segar, cepat, dan berani. Salah satu kisah besar musim panas ini adalah soal Anthony. Pemain asal Brasil itu sempat dipinjamkan ke Real Betis. Bersama klub asal Sheffield, ia mulai menunjukkan peningkatan performa. Betis tertarik mempermanenkannya, bahkan mengundang sang agen ke Spanyol untuk membicarakan masa depannya. Manchester United membuka pintu, tetapi mematok harga tegas, 40 juta euro. Namun, Betis tidak sendiri. Klub-klub raksasa seperti Atletico Madrid, Juventus, dan Bayern Munchen mulai merapat dan bersiap menyalip. Anthony bukan satu-satunya pemain yang terancam meninggalkan Old Trafford. Nama Alejandro Garnacho pun muncul dalam pusaran rumor transfer. Pemain muda Argentina itu membuat unggahan kontroversial usai kekalahan di final Liga Eropa, memicu spekulasi soal hubungan buruk dengan pelatih. Atletico Madrid yang dulu melepasnya ke MU pada 2020 siap memulangkan sang winger. Dengan 144 penampilan, 26 gol dan 22 assist, Garnacho bukan sekadar produk akademi, tapi aset besar yang kini siap diuangkan. Tapi di balik semua potensi kepergian, Manchester United tengah bergerak cepat untuk membangun kembali kekuatan mereka. Fokus utama adalah lini serang. Nama Viktor Gyökeres muncul sebagai target utama. Penyerang asal Swedia itu tampil tajam bersama Sporting Lisbon, mencetak lebih dari 30 gol musim lalu. Klausul pelepasannya memang tinggi, 83 juta pound sterling, tetapi United tak gentar. Mereka percaya Gyökeres adalah potongan penting dalam proyek anyar Amorim. Ruben Amorim sendiri adalah aktor kunci dalam transformasi ini. Mantan pelatih Sporting yang baru ditunjuk oleh MU diyakini membawa filosofi sepak bola progresif. Ia menyukai formasi 3-4-3 yang fleksibel, mengutamakan kecepatan, tekanan tinggi, dan transisi cepat. Dalam sistem ini, Gyökeres cocok sebagai ujung tombak yang bisa menahan bola, membuka ruang, dan menyelesaikan peluang dengan efisien. Namun, jalan merekrutnya tak mudah. Arsenal diam-diam telah mencapai kesepakatan lisan dengan sang pemain. Jika Arsenal justru mendapatkan Benjamin Šeško dari RB Leipzig, peluang MU mendapatkan Gyökeres bisa kembali terbuka lebar. Sebagai bagian dari efisiensi skuad, manajemen juga mempertimbangkan untuk menjual salah satu dari Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee. Højlund tengah diminati Inter Milan, sementara Zirkzee belum mampu menunjukkan konsistensi. Penjualan keduanya akan membuka ruang finansial, terutama dalam hal gaji dan slot non-homegrown player. Selain Gyökeres, nama lain yang masuk radar adalah Matheus Cunha dari Wolverhampton dan Bryan Mbeumo dari Brentford. Mbeumo, pemain sayap yang tampil luar biasa musim lalu dengan 20 gol dan 8 assist, telah menjadi incaran utama Amorim. Manchester United sudah mengajukan tawaran resmi sebesar 55 juta pound dan Brentford menginginkan tambahan 5 juta lagi. Tidak hanya itu, Mbeumo juga meminta kenaikan gaji signifikan menjadi 250 ribu pound per pekan, lebih dari 2 kali lipat pendapatannya saat ini. Mengapa Mbeumo penting? Karena fleksibilitasnya. Ia bisa bermain di kanan, kiri, atau sebagai second striker.
Dalam taktik Amorim, ia bisa menjadi pemecah kebuntuan di laga-laga sulit. Pemain ini tidak hanya cepat dan lincah, tapi juga punya visi dan determinasi tinggi. Dengan kontraknya tersisa 1 tahun dan hanya opsi perpanjangan 12 bulan, Brentford kemungkinan besar akan melepasnya di musim panas ini. Lini depan bukan satu-satunya fokus. Manchester United juga bergerak membangun lini tengah yang tangguh. Nama-nama seperti João Neves dari Benfica dan Martin Zubimendi dari Sociedad mulai dikaitkan. Namun harga tinggi dan persaingan ketat membuat MU harus memilih dengan cermat. Kehadiran Amorim diharapkan bisa menjadi daya tarik tambahan untuk para pemain potensial. Dalam hal keuangan, meski tidak bermain di Liga Champions, Manchester United tetap punya kekuatan besar. Mereka berencana menggunakan dana dari penjualan pemain seperti Anthony, Garnacho, dan beberapa pemain muda lain untuk membiayai transfer besar. Target mereka adalah memperbaiki performa jangka pendek sambil menyiapkan fondasi jangka panjang. Dalam hal keuangan, meski tidak bermain di Liga Champions, Manchester United tetap punya kekuatan besar. Mereka berencana menggunakan dana dari penjualan pemain seperti Anthony, Garnacho, dan beberapa pemain muda lain untuk membiayai transfer besar. Target mereka adalah memperbaiki performa jangka pendek sambil menyiapkan fondasi jangka panjang. Strategi baru MU kini mengedepankan efisiensi, fleksibilitas, dan pemain-pemain yang cocok dengan filosofi taktik Amorim. Tidak lagi membeli bintang hanya karena nama besar, melainkan karena kecocokan dalam sistem. Ini adalah pendekatan modern yang sudah lama dinanti oleh fans. Reaksi publik pun beragam. Sebagian fans menyambut baik perombakan ini, sementara sebagian lain masih skeptis. Mereka trauma oleh kegagalan transfer di masa lalu, dari Alexis Sanchez hingga Paul Pogba. Tapi satu hal yang pasti, ada harapan baru. Glory Manchester United. Semoga musim 2025/2026 menjadi titik balik. Klub ini terlalu besar untuk terus tertinggal. Dengan manajer muda visioner, rekrutmen cerdas, dan semangat baru, impian untuk kembali ke puncak kini bukan hanya angan-angan. Ini adalah langkah awal menuju era kejayaan yang baru.